Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki yang halalan thayyibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita gunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang dasar-dasar ilmu fikih. Kita sudah sampai kepada rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Semuanya itu kita sudah jelaskan. Rukun Islam yang 5 dari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu ma makna asyhadu an la ilaha illallah. Apakah artinya asyhadu an la ilaha illallah? Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi makna asyhadu an la ilaha illallah adalah saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian di sini maknahu, artinya a'taqidu annallaha wahidun la syarika lahu fi ibadatihi wala fi mulkihi. Saya meyakini, a'taqidu, saya meyakini, saya mengiktikadkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wahidun, maha satu. Jadi saya benar-benar, a'taqidu, saya benar-benar meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu wahidun, maha satu, maha esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala fi ibadatihi, baik itu dalam beribadah kepadanya, wala fi mulkihi, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. La syarika lahu, itu makna dari wahidun. Jadi wahidun itu satu, maha esa. Arti maha esa itu la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, hanya dia satu-satunya kita yakini. Hanya Allah satu-satunya yang wajib kita sembah dalam beribadah, dalam mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi ibadatihi. Demikian juga dalam kekuasaan, hanya Allah yang mempunyai kekuasaan.
kalau selain dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan. Itu sebabnya dikatakan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya Allah yang memiliki kekuatan itu. Nah, itu arti dari asyhadu an la ilaha illallah. Kita lanjutkan. Ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang syahadat yang kedua. Tadi syahadat pertama yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang syahadat yang kedua. Apa arti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Jadi asyhadu, saya bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Maknahu, artinya, a'taqidu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. A'taqidu, saya benar-benar meyakini, anna sayyidana, bahwa sesungguhnya penghulu kita, junjungan kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah li jami'il khalqi, untuk semua makhluk. Li jami'il khalqi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk semua makhluk. Itu sebabnya di dalam Al-Qur'an dijelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami mengutusmu, hai Muhammad, untuk sekalian alam. Artinya sekalian alam itu bukan hanya manusia saja yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun makhluk-makhluk yang lain juga diajarkan syariat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu ta'atuhu fima amara, dan wajib mentaatinya. Wa yajibu ta'atuhu, dan wajib mentaatinya, mengikutinya, fima amara, atas apa yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu fima akhbara, dan wajib membenarkan, wajib kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala apa yang disampaikan oleh beliau itu kita wajib membenarkannya.
wajtinabu ma naha anhu wa zajara. Wajtinabu ma naha anhu wa zajara. Dan wajib juga kita menjauhi atau menghindari apa-apa yang dilarang oleh beliau. Jadi segala apa yang dilarang untuk melakukannya oleh Nabi Muhammad SAW, kita itu wajib menjauhinya. Wa zajara, dan apa yang dicegah oleh beliau. Jadi beliau melarang atau mencegah kita untuk melakukan sesuatu perbuatan, kita wajib menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Nabi besar Muhammad SAW. Misalnya di dalam hadis mengatakan semua hewan yang bertaring haram dimakan. Berarti kita tidak boleh memakan hewan-hewan yang bertaring seperti harimau, serigala, kucing, itu haram, tidak boleh dimakan. Anjing, apalagi itu najis mughallazzah. Jadi semua hewan yang bertaring tidak boleh dimakan. Nah ini, itu dalam hadis Nabi SAW, hewan yang bertaring itu haram dimakan, haram. Jadi haramun. Jadi memakannya itu adalah haram. Nah maka kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW wajib menjauhi, artinya tidak boleh memakan hewan-hewan yang bertaring itu, karena sudah ada larangannya dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW. Nah itu makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi maknahu a'taqidu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah li jami'il khalqi wa yajibu ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajara. Nah itu maknanya. Nah insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa khusyuk, ikhlas, sabar dalam menjalankan segala macam perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah. Kita dipanjangkan umur agar kita bisa melanjutkan pengajian kita tentang dasar-dasar ilmu fikih. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.